Alhamdulillahi wahdah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah Masjid Islamic Center Jawa Timur yang sangat saya hormati, dalam 10 sampai 15 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah dengan judul Dahsyatnya Berkah Bakti Orang Tua Melawan Dosa dan Amanah Harta. Saya ulang, topik khutbah saya siang hari ini adalah dahsyatnya berkah bakti orang tua melawan dosa dan amanah harta. Untuk mengupas topik ini, saya membaca 2 buku. Yang pertama yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Beliau ini guru sufi terkemuka pada abad ke-10 Hijriah dan pakar fikih mazhab Syafi'i. Beliau menulis buku Tambihul Mughtarrin. Yang kedua kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Abu Zakaria Yahya An-Nawawi Ad-Dimashqi. Beliau adalah ahli hadis dan pakar fikih mazhab Syafi'i yang wafat pada usia yang sangat muda, pada abad ke-7 Hijriah. Wafat dalam usia 45 tahun, tetapi sudah menghasilkan buku-buku hebat. Hadirin sekalian, yang pertama adalah bakti orang tua. Saya tidak menjelaskan apa dan khasiatnya apa, dahsyatnya apa, berkahnya apa bakti orang tua, sebab semua kita sudah tahu. Sebagaimana kita tahu bahwa senyum orang tua adalah senyum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin Allah tersenyum kepada kita, bikinlah orang tua kita tersenyum, sekalipun orang tua itu sudah di alam baka. Murkanya Allah itu ya ditentukan apakah orang tua itu murka atau tidak. Jadi kalau kita sekali-kali membuat murka, marahnya orang tua, saat itu berarti Allah marah kepada kita. Hadirin sekalian, ada miliarder, bahkan mungkin triliuner yang sukses. Saya tanya, bagaimana kok bisa sukses seperti itu? Ketika banyak perusahaan yang kolab masa Covid, dia tetap eksis. Jawabnya singkat, saya setiap menghadapi masalah-masalah berat, saya seharian itu tidak minum kecuali minum air yang sudah didoakan orang tua.
bahkan mobilnya itu penuh dengan botol-botol, yang botol-botol itu sudah didoakan oleh sang ibunda. Hadirin sekalian, bakti orang tua tidak harus kaya. Doa kita waktu sujud untuk orang tua itu bakti yang tertinggi. Dan doa kita pada sujud yang lama itu ikut menentukan kita bisa menggendong ibu kita ke surga atau tidak. Oleh karena itu, melalui khutbah ini saya mengajak hadirin semuanya, jangan ada sehari tanpa sujud yang panjang kita doakan rahmat Allah dan ampunan Allah untuk orang tua kita. Yang kedua, melawan dosa. Hadirin sekalian, sholat itu berat. Siapa yang mengatakan tidak berat? 5 kali sehari semalam. Puasa juga berat. Haji berat. Zakat berat. Tahajud berat. Tapi ada yang lebih berat dari itu. Apa itu? Ketika kita bisa meninggalkan dosa di saat kita bisa melakukannya dan aman untuk melakukannya. Oleh karena itu, Syekh Yunus bin Abdillah mengatakan, kagumlah kepada orang yang bisa meninggalkan dosa ketika nafsu bergelora. Kagumilah dia daripada orang yang taat beribadah. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, orang yang bisa meninggalkan dosa ketika nafsu bergelora, itulah kata Rasulullah, yang besok pada hari kiamat ketika matahari sudah membakar ubun-ubun manusia, Allah menyediakan payung dari arasnya supaya dia tidak merasa panas. Yang ketiga, amanah harta. Hadirin sekalian, jangan sampai di antara kita ada yang berkata, cari yang haram saja susah, kok kenapa cari yang halal? Itu ngomongnya orang yang tidak beragama. Kita harus berprinsip bahwa lebih baik mati daripada kita makan barang yang haram. Jamaah sekalian, kaki kita itu tidak bisa digerakkan melangkah 1 jengkal saja, tidak bisa. Melangkah ke surga tidak bisa selama kita tidak bisa mempertanggungjawabkan 1 rupiah yang kita pegang. Betapa beratnya tanggung jawab soal harta ini. Kalau soal ilmu ditanya hanya 1, apa yang kau gunakan? Umur, apa yang kau gunakan? Tapi kalau soal harta itu double pertanyaannya, dari mana dan untuk apa? Melalui khutbah ini saya ingin mengajak semuanya, kita harus hati-hati terhadap mengambil hak harta hak pihak lain. 1 rupiah saja itu urusannya panjang, apalagi 270 triliun. Apalagi 270 triliun yang kasus akhir-akhir ini menyangkut Tata Niaga Timah. Baik, Bapak hadirin semuanya yang sangat saya hormati, apa buktinya bahwa bakti orang tua bisa menghindari dosa ketika nafsu bergelora, dan amanah harta itu bisa membuat kita selamat dan sejahtera? Buktinya ada dalam sebuah hadis yang diceritakan oleh Rasulullah SAW tentang 3 orang pada zaman jauh sebelum Rasulullah lahir. Hadis itu diceritakan oleh Imam Bukhari dan Muslim.
dibawakan oleh anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar. Dan hadis ini sebagai penutup khutbah saya. Ada 3 orang yang berjalan jauh. Ketika tengah malam ada hujan deras, lalu tidak ada tempat berteduh kecuali gua. Mereka bertiga masuk gua, dan ketika ada dalam gua, tiba-tiba batu besar menggelinding dari gunung itu dan menutup persis pintu gua. Orang bertiga itu tidak mungkin bisa keluar. Tidak mungkin bisa keluar. Akhirnya orang bertiga itu memutuskan, kalau begitu kita bergantian berdoa. Satu orang yang pertama berdoa, ya Allah, saya punya orang tua. Sudah bertahun-tahun setiap hari saya sediakan susu untuk orang tua saya. Tapi suatu saat saya datang terlalu malam sampai orang tua saya sudah tertidur. Karena sudah tertidur, tetap saya sediakan susu itu sampai subuh. Anak saya menjerit-jerit minta susu itu, saya katakan tidak, ini untuk orang tua saya. Pagi harinya baru saya minumkan untuk orang tua saya. Lalu doanya, ya Allah, jika apa yang saya lakukan bakti orang tua itu memang Engkau terima, saya mohon ya Allah, kami sekarang sesak nafas, kami sekarang dalam kegelapan di gua. Kalau apa yang saya lakukan itu membuat Engkau ridho kepada saya, mohon agar batu itu bergeser ya Allah. Dan keajaiban terjadi, batu itu tiba-tiba bergeser. Dahsyat sekali. Orang kedua berdoa, ya Allah, saya mencintai anak paman saya, tetapi setiap saya ajak untuk kencan, dia selalu menolak. Suatu saat anak itu butuh duit 120 dinar, mungkin sekarang sekitar 400 juta. Karena dia butuh, saya beri uang 120 dinar. Dan dia mengatakan, karena engkau sudah memberi saya uang, saya siap melayanimu nanti malam. Hadirin sekalian, di dalam hadis itu dikatakan, bukan bahasa saya, tapi bahasa hadis. Kalau bahasa saya dianggap nanti porno. Nabi menceritakan, ketika orang itu sudah di atas paha, ketika saya sudah di atas paha wanita itu berkata, apa kamu tidak takut Allah? Apa kamu tidak takut Allah? Apa tidak takut Allah? Saya mendengar nama Allah, namamu itu ya Allah. Saya loncat, saya tinggalkan perempuan itu. Biar uang itu dimiliki dan saya tidak berzina. Saya tinggalkan wanita itu bukan karena di situ ada CCTV, bukan karena di situ ada wartawan yang bisa mengungkap berita ini. Enggak, saya hanya takut namamu disebut itu. Kalau saya meninggalkan perzinaan itu memang Engkau ridhoi, membuat Engkau senang, mohon ya Allah, batu yang masih menutup pintu gua itu Engkau geser. Dan keajaiban yang kedua terjadi, gerak, batu bergeser, tapi belum cukup untuk keluar. Yang terakhir, yang ketiga, ya Allah, ini doa terakhir, mohon ya Allah Engkau berikan keajaiban. Saya bos, saya memiliki beberapa karyawan, tapi ketika suatu saat, ketika waktu pembayaran gaji, saya cari satu orang tidak ketemu. Setelah sekian puluh tahun, orang itu datang dan meminta gajinya. Setelah datang, saya tunjukkan sapi, kambing, onta di lapangan itu semua milikmu. Yang pekerja-pekerja itu juga milikmu.
pengembala itu juga milikmu. Uang gajimu sekian puluh tahun saya takut menggunakannya dan saya kembangkan, dan sekarang itu semuanya adalah hakmu. Subhanallah, amanah kepada harta orang. Ya Allah, jika apa yang saya lakukan itu baik, maka mohon agar supaya batu itu yang menutup pintu gua engkau geser. Dan alhamdulillah keajaiban yang ketika terjadi, dan batu bergeser, mereka bertiga bisa keluar dan selamat sampai ke rumah. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.